Ya, puji Tuhan ya, pagi ini kita masih bisa ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan. Yang pertama-tama kita harus terus berdoa bagi keadaan saat ini, ya, khususnya untuk bangsa dan negara kita. Kita topang bangsa ini di dalam doa, paling tidak kita bisa berperan, ya, untuk mendoakan pemerintah, mendoakan Satgas Covid secara nasional di daerah, dan kita terus dukung program pemerintah untuk segera menyelesaikan wabah non-alam ini, COVID-19 ini, dengan cara terus mematuhi protokol kesehatan, ya, memakai masker di kerumunan, ya, lalu menjaga jarak, dan saudara-saudara yang belum divaksin, mari kita proaktif untuk kita bisa mencari informasi di mana kita bisa divaksin. Dengan cara seperti itu kita sedang mendukung pemerintah, saudara-saudara. Amin. Baik, pagi ini saudara-saudara saya mau berbicara secara khusus tentang satu tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu Hana. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang pertama. 1 Samuel pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat 1 sampai 18. Ya. Kita sudah dapat ya, 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofi dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tahu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, ya, istri pertamanya, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing 1 bagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya, maksudnya Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, ayat 9 saudara, ini merupakan turning point nanti, atau satu ayat yang menjadi titik balik dari kehidupan Hana. Kita coba lihat. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ya. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk.
Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ya, kita sedang membahas seorang tokoh yang bernama Hana, ya. Nah tokoh ini sudah sering kita dengar bagaimana ceritanya. Nanti sebagai jawaban doa Hana, ya, lahirlah seorang tokoh besar Israel yaitu Samuel, ya, yang nanti berada di bawah didikan Imam Eli, saudara, dan menjadi seorang pemimpin yang besar di Israel sebelum Israel memiliki seorang raja, ya. Nah Hana, ya, kita akan lihat saudara, ya. Nah, kalau kita membaca kisah Hana, saudara, Hana ini adalah seorang perempuan yang memiliki seorang suami namanya Elkana. Tetapi pada waktu itu adalah satu kebiasaan, ya, adalah satu budaya, jika seorang istri tidak bisa memberikan seorang anak, maka biasanya suaminya akan mencari istri yang lain. Tapi sekarang itu sudah tidak berlaku, ya. Karena nanti ada di antara kita istri nggak punya anak lalu cari istri lain, ya. Itu tidak berlaku. Itu budaya pada masa itu, ya. Jadi karena Hana mandul, ya, tidak punya anak, maka Elkana mencari seorang yang namanya Penina. Dan singkat cerita, Penina melahirkan bagi Elkana banyak anak laki-laki dan perempuan, ya, tidak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi diberitahukan bahwa Penina memberikan kepada Elkana anak laki dan perempuan, sementara Hana tetap mandul. Nah kita tahu saudara, ya, hal tidak memiliki anak pada masa itu adalah suatu aib dalam pernikahan, terutama bagi seorang istri. Kalau masa modern suami istri tidak punya anak, yang diperiksa kan keduanya, ya, apakah suaminya atau istrinya yang mandul, kan gitu kan. Kalau zaman dulu tidak, saudara, ya, tuduhan itu langsung diberikan kepada seorang istri, ya. Nah, dan memang Hana mandul, saudara, ya, dan ini menimbulkan satu kecemasan, kegelisahan di dalam diri Hana sebagai seorang istri. Apalagi saudara, setiap kali mereka pergi ke satu kota yang namanya Silo, di sana ada bait Allah di mana Imam Eli melayani, saudara, dan mereka mempersembahkan korban tahunan mereka. Elkana selalu memberikan kepada Penina atau istri keduanya dan anak-anaknya satu bagian, karena mereka punya anak-anak. Tetapi kepada Hana, firman Tuhan berkata, sekalipun Elkana begitu mengasihi Hana, tetapi kepada Hana dia hanya memberikan satu bagian, saudara. Dan ini tidak sampai di situ saja, karena Hana mandul, maka Penina sebagai mandunya selalu menyakiti hatinya, ya, menyakiti hatinya, saudara. Dan sekali lagi, wanita pada masa itu, ya, kalau tidak punya anak, ya, lalu disikung-sikung soal itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi dia, saudara. Ya, sehingga saudara, ya, Hana ini selalu berselisih dengan suaminya terkait hal ini, saudara. Dan kita lihat di ayat 8 sampai Elkana marah kepada Hana, ya, karena Elkana nggak tahu mau bikin apa, ya. Kamu nggak punya anak, kamu terus menangis, kamu terus begini, bagaimana kira-kira
isi hati Elkanah seperti itu, saudara. Ya, dan ini terjadi setiap tahun kata firman Allah. Dan ini bukan sesuatu yang mudah bagi Hana untuk melewati. Ya, mungkin pada waktu itu tidak ada wabah COVID ya, memang tidak ada saudara. Tetapi masalah yang dihadapi Hana itu prinsipnya selalu sejajar dengan setiap masalah yang orang percaya hadapi sampai hari ini. Ya, artinya menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan. Ya, waktu itu Hana tidak memiliki anak dan ini masalah besar. Hari ini kita menghadapi COVID-19 dan ini masalah besar dan kita harus akui itu sebagai masalah besar. Ya, setiap hari kita mendengar rest in peace, betul nggak? Ya, rest in peace. Ya, teman-teman saya di beberapa kota, kemarin masih muda-muda sudah dipanggil Tuhan. Ya, kita tampaknya hari-hari ini sudah tidak begitu terkejut ketika media sosial memberitakan telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan itu rata-rata karena COVID, saudara. Ya, tetapi sebenarnya itu menjadi masalah buat kita, ya, buat dunia bahkan. Nah, sebagaimana Hana mengalami pergumulan dalam hidupnya pada waktu itu, tentu saja kita sebagai orang percaya hari ini bergumul dengan banyak hal. Betul saudara? Ya, ya mungkin selain COVID dan dampak-dampaknya ada banyak pergumulan yang kita sedang perjuangkan. Tetapi saudara, pagi ini kita mau belajar dari Hana. Bagaimana titik balik seorang Hana sehingga dia berhasil mengatasi kegelisahannya, berhasil mengatasi kecemasannya, berhasil mengatasi ketakutannya, dan keluar sebagai seorang pribadi yang berkemenangan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Itu yang menjadi fokus kita pagi ini. Nah, itu sebabnya di ayat 9, saudara-saudara, ini menjadi sebuah titik balik. Ya, ayat 9 ini menjadi sebuah titik balik. Kita coba bacakan sekali lagi. Pada suatu kali, ini kali lain berarti, ya. Setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, mereka pergi lagi mungkin tahun berikutnya ke Shilo mempersembahkan. Setelah itu mereka makan. Kali ini Hana mau makan, ya, mau makan. Setelah mereka makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Berdirilah Hana. Ya. Di dalam bahasa Indonesia mungkin ini menjadi satu klausa atau kalimat yang biasa. Ya. Berdirilah Hana. Mungkin kalau kita memahami ini sepintas, ya kita habis makan minum ya kita berdiri pergi kemana ke ruang tamu ke atau kemana masa kini. Tetapi tidak, saudara-saudara. Di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, ya kata berdirilah Hana ini, kata berdirilah ini menunjukkan satu tindakan yang dilakukan sebagai hasil dari sebuah keputusan yang kuat. Saya menduga, saudara, pada waktu Hana makan, saya menduga kecemasan itu masih ada di dalam dirinya. Kenapa saya tidak punya anak? Kenapa setiap tahun ke Shilo saya dapat bagian satu dan Penina madu saya selalu ngejek saya, selalu menyakiti saya. Saya yakin pikiran-pikiran itu masih memenuhi benak Hana, saudara, pada waktu mereka makan. Tetapi juga pada waktu mereka makan, sesuatu terjadi di dalam dirinya. Satu perubahan terjadi di dalam pikirannya. Ya. Satu perubahan terjadi dalam hatinya, saudara. Sehingga di ayat 9 itu dikatakan, setelah mereka habis makan dan minum, berdirilah Hana. Sekali lagi kata berdiri di sini tidak menunjukkan satu tindakan yang biasa. Setelah kita makan, kita berdiri, kita kemana, bukan. Kata berdiri di sini, saudara-saudara, adalah satu kata di dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan satu nuansa saya bertindak berdasarkan sebuah keputusan. Berarti selama Hana makan, dia merenung. Selama Hana makan, dia merenung, lalu dia membuat sebuah keputusan. Dan untuk melakukan keputusan itu, dia berdiri. Saudara bisa lihat ya, masalah yang mengelilingi Hana itu tidak mudah. Hal tidak memiliki anak bagi kita mungkin tidak masalah hari ini, tapi bagi Hana pada masa itu aib. Makanya di dalam perjanjian lama
Kita melihat beberapa kisah orang wanita-wanita yang tidak punya anak tapi diberi kekuatan oleh Allah akhirnya punya anak, betul? Sarah, betul ya? Itu juga masalah. Hana, ya. Siapa lagi? Ada beberapa itu di Perjanjian Baru itu Elisa, ya, yang mandul diberikan Tuhan kekuatan untuk melahirkan dan lahirlah Yohanes Pembaptis, saudara. Ibunya Simpson, ya. Siapa lagi saudara? Ya, ibunya Simpson juga begitu. Ya. Mandul tetapi Tuhan bicara, ya. Coba kita saudara bahwa ibunya bisa melahirkan. Nah, kembali ke ayat ini saudara, ya. Hana berdiri, Hana sedang merenungkan sesuatu, lalu dia membuat sebuah keputusan. Ya, kita lihat. Ya. Hana telah memutuskan sesuatu selama ia makan dan membuat sebuah pilihan. Ada yang berubah di dalam dirinya pada saat itu, saudara. Apa yang berubah? Ya, kita lihat ayat 11. Dikatakan begini. Kemudian bernasabah Hana, katanya, ya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya, saudara. Nah, ini perubahan yang terjadi di dalam diri Hana. Nanti kita akan lihat perubahan apa sih sebenarnya. Tadinya Hana meminta anak, yaitu untuk menyenangkan dirinya, betul? Supaya saya tidak kalah dengan Penina. Ya, Hana berdoa, menangis setiap tahun, mungkin meminta anak itu untuk kepentingan dia, saudara. Tetapi kali itu pikirannya berubah. Kali itu terjadi semacam transformasi, perubahan bentuk dari motivasi Hana. Tadinya dia ingin menyenangkan atau memuaskan kebutuhan. Sekarang dia berubah. Dia sudah berpikir. Dia sudah memutuskan sesuatu. Nah, apa yang diputuskan? Yang pertama, saudara-saudara, ya. Yang pertama, Hana berseru kepada Tuhan. Dikatakan, jika engkau memperhatikan, jika engkau mengingat. Ya. Apa maksudnya? Ini kalimat biasa saja buat kita. Tetapi saudara-saudara, ya, pengakuan-pengakuan seperti ini di dalam teks-teks perjanjian lama itu bukan pengakuan yang biasa. Itu bukan pengakuan yang biasa. Ya. Hana sedang memperlihatkan kepada dirinya sendiri sebenarnya. Hana sedang meneguhkan dirinya bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Kita tahu bahwa pada saat itu ada banyak bangsa menyembah Allah-Allah lain, dan Allah-Allah lain itu biasanya direpresentasikan dengan patung dan sebagainya. Dan kita Mazmur berkata, saudara, ya, seorang yang menyembah patung pada masa itu, ya, berhala pada masa itu, patungnya punya hidung nggak bisa mencium, punya telinga nggak bisa mendengar, punya mata nggak bisa melihat, punya mulut nggak bisa berbicara, punya tangan nggak bisa menyentuh, punya kaki nggak bisa berjalan. Artinya apa? Allah-Allah bangsa lain itu bukanlah Allah yang hidup. Ya. Nah, di sini kita lihat ketika Hana berkata, ya Allah, ya Tuhan, engkau memperhatikan, engkau mengingat. Hana sedang berdeklarasi, Hana sedang menguatkan dirinya sendiri, Hana sedang mengingatkan kepada dia sendiri bahwa Allah yang dia hadapi adalah Allah yang hidup. Amin. Bahwa Allah yang sedang kepadanya dia berseru adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa memperhatikan, Allah yang bisa mendengarkan, Allah yang bisa mengingat. Saudara-saudara, dia tidak sama seperti Allah dari bangsa lain. Ya. Hana sedang berkata kepada dirinya sendiri tentang Allah. Aku percaya engkau adalah Allah yang peduli.
Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Nah, kira-kira saudara-saudara, makna perkataan Hana ini terkait dengan Allah itu kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini kenapa penting? Kenapa disebut sebagai suatu perubahan? Karena rata-rata orang kalau meminta kepada Tuhan, ya, itu semata-mata saudara-saudara sifatnya menuntut. Rata-rata loh ya, nggak semua orang memang begitu, tapi rata-rata. Sifatnya biasanya menuntut. Tuhan, saya sudah setia, tolong berkati saya. Seperti balas jasa, betul? Ya kan? Tuhan, saya sudah melakukan ini, tolong berkati saya. Tuhan, saya sudah begini, tolong berkati saya. Itu rata-rata orang begitu. Bahkan di dalam masa-masa perjanjian lama ini. Tetapi Hana berbeda. Dia datang dengan semua pengakuan. Nah, itu yang sering saya sebutkan dalam khotbah-khotbah saya belakangan ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya, tampaknya mari kita datang dengan sebuah pengakuan. Mari kita datang dengan sebuah pengakuan. Hana membuat sebuah pengakuan bahwa Allah yang aku sembah ini adalah Allah yang hidup. Apa hubungannya dengan masalahnya? Apakah kita bisa melihat benang merah antara pengakuan Hana tentang Allah dengan masalahnya? Ada. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, kalau kita menyembah Allah yang peduli, kalau kita menyembah Allah yang penuh anugerah dan belas kasihan, artinya apa? Kita punya pengharapan bahwa apapun yang kita hadapi sebagai kecemasan kita, Allah yang kita sembah bisa menolong kita. Betul saudara? Itu hubungannya. Ya. Nah, ini yang mungkin terjadi di dalam pikiran Hana. Ya. Dia mendeklarasikan Tuhan yang dia sembah itu sebagai Tuhan yang peduli. Saya tahu akhir-akhir ini banyak yang menghadapi masalah. Ya. Di beberapa tempat di Jawa Timur, ya, saya baca portal berita kemarin, masyarakat sudah mengibarkan bendera putih, sudah menyerah karena PPKM ini. Kita tidak sedang menyalahkan siapa-siapa, saya hanya memberikan semacam fakta bahwa di beberapa tempat banyak orang yang tampaknya menyerah dengan keadaan. Ya, ada orang sudah tidak takut lagi di penjara karena mereka harus makan. Ya, ini masalah buat kita semua. Ada orang yang bersedih. Tadi malam saya dapat berita, ya, seorang keluarga dari teman pendeta itu kakaknya meninggal. 3 hari yang lalu ibunya meninggal. Jadi dalam 1 minggu ini 2 dari keluarga mereka. Berita duka cita. Tidak mudah untuk menghadapi kondisi semacam ini. Betul saudara? Tetapi kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang memiliki belas kasihan. Kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kita punya Tuhan yang penuh dengan anugerah bagi kita, saudara. Kalau kita tarik jauh ke dalam perjanjian baru, firman Tuhan kita Roma dikatakan, anaknya saja, artinya Yesus nyawanya saja diberikan kepada kita. Sesuatu yang paling penting, apalagi yang lain, saudara. Amin. Dalam segala kesulitan kita hari ini, mari kita lihat seperti Hana. Mari kita terus deklarasikan, Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang peduli. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang penuh dengan anugerah dan kasih sayang. Sekalipun masalah belum teratasi. Amin. Amin. Tidak juga ketika kita berkata, Tuhan Engkau penuh dengan kasihan, langsung COVID hilang itu.
langsung masalah kita hilang, belum tentu juga. Tetapi apa saudara? Pengakuan kita yang benar, pengenalan kita yang benar kepada Allah, itu akan memperkuat roh kita. Orang yang rohnya kuat, orang yang kuat di dalam Tuhan, itu akan mampu menghadapi dengan benar setiap hal di dalam hidup mereka. Nah, ini penting buat kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kekuatan di dalam roh kita. Dengan roh kita kuat, sekalipun kita masih menghadapi kesulitan itu, tapi kita tetap berdiri tegak. Amin. Itu dia. Maka mari kita mengakui keberadaan Allah. Saya kalau doa malam, saudara-saudara, tadi malam, doa malam atau doa pagi, saya selalu bilang, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang memegang kendali segala sesuatu. Itu maka saya sudah jarang berkata, Tuhan, aku butuh ini, butuh itu. Bukan nggak butuh, tapi lebih kepada bagaimana mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan peduli dengan semua itu. Kenapa? Seperti karena saya tahu Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Itu yang pertama, saudara. Perubahan terjadi dalam diri kita. Yang kedua, ya, setelah Hana mengakui keberadaan Tuhan, setelah Hana mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang hidup. Kedua, Hana membuat sebuah janji atau nazar. Pada masa perjanjian lama, nazar adalah sesuatu yang biasa, saudara. Ya, nazar itu adalah sesuatu yang biasa. Apa nazarnya Hana, saudara? Ya, biasanya nazarnya Hana itu katanya gini kira-kira, Tuhan, kalau Engkau memberikan kepadaku seorang anak, tadinya kan itu hanya untuk kepuasan dia kan, hanya untuk mungkin ada motivasi melawan Penina, betul? Mungkin ya. Penina, kamu ngejek saya, sekarang saya punya anak. Mungkin untuk memuaskan rasa sakitnya. Tetapi perubahan itu membawa Hana tidak lagi meminta anak untuk memuaskan dia, tetapi sebaliknya dia meminta anak justru untuk menyenangkan Tuhan. Saudara lihat perubahannya. Ya. Dia meminta seorang anak justru untuk menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan menazirkan anaknya, saudara. Hana bukan dari keturunan Lewi. Dikatakan tadi dia adalah suku Efraim. Elkanah adalah suku Efraim. Padahal di Israel yang boleh melayani di bait Allah itu sebenarnya adalah hanya keturunan Lewi. Kalau ada dari suku lain ingin melayani Tuhan di bait Allah, ya, dia harus menazarkan dirinya. Dia harus bersumpah dan memberikan nazar. Nah, sekali lagi poinnya apa di sini, saudara? Poinnya adalah Hana dari ingin menyenangkan dirinya, hal yang meminta anak sekarang berubah, ingin menyenangkan Tuhan. Ya, dia bukan suku Lewi, dia orang Efraim, dan dia berjanji berkata, Tuhan, kalau Engkau memberikan kepada seorang anak, tidak lagi untuk menyenangkanku, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Aku akan berikan dia seumur hidup berada di rumah Tuhan. Kita perhatikan nazar ini. Ini juga nazar yang tidak mudah, perlu pengorbanan. Saudara lihat, nazar biasanya berlakunya sementara, dalam waktu tertentu. Ya, saya bernazar ini biasanya di perjanjian lama itu. Ya, selama saya bernazar saya tidak memotong rambut di kepala saya. Setelah nazar selesai dia boleh potong rambut. Artinya nazar itu sementara. Namun Hana menazarkan calon anaknya untuk selamanya bagi Tuhan. Untuk selamanya. Dia tidak sementara memberikan anaknya kepada Tuhan. Selamanya Tuhan. Dia akan tinggal di rumah. Ini sama dengan diri. Hana minta anak, namun secara sadar, secara rela kehilangan segala kesenangan dalam hal memiliki anak. Apa itu? Bagi orang Israel,
anak laki-laki itu sangat penting. Mungkin bagi beberapa suku hari ini itu penting sekali. Orang Batak mungkin, tapi udah banyak berubah ya. Biasanya orang-orang yang bermarga, ya bermarga, karena biasanya akan meneruskan marganya, ya. Dan bagi Hana, kalau dia memang betul-betul diberikan anak laki-laki dan dia berikan itu untuk melayani Allah, dia kehilangan hak, dia kehilangan kesenangan dalam hal memiliki anak. Dia punya anak, tetapi tidak mendapatkan kesenangan dalam hal memiliki anak. Apa kesenangan dalam memiliki anak itu, saudara? Bagi orang Israel, saudara, anak itu adalah perwakilan dari sebuah keluarga, khususnya anak laki-laki. Ya. Lalu saudara, ketika orang tuanya biasanya meninggal, maka anak laki-laki lah yang biasa berperan banyak. Ya. Biasanya seorang anak laki-laki akan mendapatkan warisan. Kita tahu Israel 12 suku, 11 suku itu punya tanah warisan, kecuali orang Lewi. Dan ini Elkanah berasal dari suku Efraim. Berarti kalau Hana memiliki anak laki-laki ini pastilah punya warisan. Tetapi dengan memberikan anak laki-lakinya kepada Allah, warisannya hilang. Ya, warisannya hilang, saudara. Biasanya saudara, bagi ibu-ibu Ibrani, anak laki-laki adalah anak-anak yang biasanya menjadi penghiburan. Dengan memberikan Hana, dengan memberikan calon anaknya kepada Allah, Hana tidak akan mendapatkan penghiburan apapun walaupun dia punya anak. Walaupun Tuhan menjawab anak. Nah, saudara, ada banyak hal yang Hana lepaskan, yang Hana rela lepaskan. Ketika dia berkata, kalau Tuhan memberikan aku anak, aku akan berikan anak ini untuk melayani Tuhan. Itu tidak segampang yang kita baca hari ini. Oh, Samuel dikasih rumah Allah. Tidak semudah, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Hana sedang melepaskan semua kesenangannya dalam hal mempunyai seorang anak. Mungkin ibu-ibu lain akan bersuka cita waktu anak laki-lakinya bertumbuh dewasa, membawa garis keturunan, menghibur dia di masa tuanya, punya warisan tanah yang luas di Israel dan sebagainya. Tetapi Hana, ketika nanti Tuhan berikan dia anak, dia diberikan kepada baik Allah, dia tidak akan memiliki semua itu. Dia rela melepaskan semua itu. Artinya apa, saudara? Doa Hana yang tadinya berpusat untuk menyenangkan dirinya sendiri, itu berubah. Sekarang pusatnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang menjadi luar biasa dari Hana, saudara. Dan ini patut kita tiru. Ya, ini patut kita tiru, saudara. Ya. Lalu apa hasilnya? Di ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Dia ngomong sama Eli. Lalu ada tambahan catatan. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, setelah Hana membuat satu keputusan yang tepat. Keputusan apa tadi? Pertama tentang Allah. Yang kedua tentang tujuan dia meminta kepada Allah. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang Allah. Dia mengakui Allah adalah Allah yang hidup. Dia memberikan pengakuan Allah penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, tujuan dia meminta kepada Allah tidak lagi untuk sekedar memuaskan dia sebagai seorang ibu yang bisa melahirkan. Tidak lagi sekedar ingin memperlihatkan kepada Penina bahwa saya juga bisa punya anak, tidak. Tetapi tujuannya berubah. Tujuannya untuk menyenangkan hati Allah. Dan apa hasilnya? Setelah Hana membuat keputusan itu di depan Tuhan, dia berubah. Dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Saudara, betapa pentingnya membuat keputusan yang tepat. Saya sering bilang, ya, hidup kita adalah kesepakatan dengan Allah. Tindakan kita adalah kesepakatan dengan Allah. Keputusan kita adalah kesepakatan dengan
Allah. Apapun yang kita lakukan seharusnya menjadi kesepakatan dengan Allah. Hana melakukannya, saudara-saudara. Ketika dia sepakat dengan Allah, pertama sepakat tentang siapa Allah, yang kedua sepakat tentang apa tujuan dia meminta kepada Allah, dan ini membebaskan dia, saudara-saudara. Dia belum dapat anak, tetapi firman Allah berkata, ia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Artinya apa? Hana memiliki kebebasan roh di dalam diri. Hana lepas dari setiap beban yang selama ini mengikat dia. Hana lepas dari setiap beban yang menitih berat di dalam hidupnya. Doanya belum terjawab, dia belum punya anak pada waktu itu, tetapi rohnya berubah. Amin. Kenapa? Sekali lagi, karena Hana membuat keputusan yang tepat. Sampai di sini dulu sedikit, saudara. Mari kita buat keputusan yang tepat. Ya. Ada persoalan, ada masalah, yes. Ada tantangan hidup, tentu saja. Nah, bagaimana kita untuk keluar atau menyelesaikan semua ini? Buat keputusan yang tepat. Jangan melawan Allah, jangan kecewa kepada Allah. Sebab Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah gagal. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan yang kedua, saudara, mari kita buat semua keputusan itu bukan sekedar semata-mata untuk menyenangkan kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita ingin menyenangkan Allah dengan semua keputusan itu. Amin. Itu dia. Dan Hana membuat hasilnya apa? Hana mau makan, mukanya tidak muram lagi. Kenapa? Ya. Hana bersuka cita bahkan sebelum doanya dijawab. Jadi saudara-saudara, yang penting hari itu bukan doanya lagi dijawab enggak. Bagi Hana yang penting hari itu adalah bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan. Doanya belum dijawab, tetapi Hana sudah bersuka cita. Artinya apa, saudara-saudara? Yang paling penting hari itu bagi Hana bukan lagi soal apakah Tuhan menjawab doanya atau tidak. Yang paling penting adalah bahwa dia sudah bertemu dengan Allah yang hidup, dan dia merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Itu membuat dia bersuka cita. Itu sebabnya saya tulis ini, Hana bersuka cita bahkan sebelum doanya dijawab oleh Tuhan. Ya, sukacitanya bukan lagi terkait keinginannya punya anak. Soal dikasih atau enggak itu bukan masalah lagi buat Hana waktu itu. Namun sukacitanya terkait kepada keyakinannya bahwa Allah tidak pernah gagal. Amin. Sukacitanya sudah terkait kepada keyakinannya bahwa Allah peduli, bahwa Allah berbelas kasihan, bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan anugerah dan kasih sayang. Sukacita Hana sudah ke sana. Bukan lagi memikirkan doaku dijawab enggak ya, doaku dijawab enggak. Bukan itu lagi urusan. Sukacita Hana sumbernya sekarang sudah beda. Mengerti ya, saudara? Seringkali manusia sukacitanya bersumber dari apa yang dia inginkan, betul? Saya ingin ini dijawab, sukacita. Salah? Tidak juga. Memang kita harus bersukacita kalau doa kita dijawab, betul? Tetapi kita harus naik level. Level berikutnya adalah kita harus mengusahakan diri kita supaya sukacita kita hari ini bersumber dari pengenalan kita akan Allah. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana. Contoh sederhana. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam diri kita. Misalnya aku mandi, COVID ini terus berkelanjutan. Lalu ada di antara kita yang akhirnya sulit makan karena nggak ada uang. Ya, sulit makan dan ada uang tentu itu masalah. Betul? Siapapun tidak ingin melewati. Saya pun tidak ingin sulit makan karena bagi saya makan itu perlu. Ya, pagi-pagi tadi saya bangun setengah 6 pas saya sudah bikin kopi dan makan kopi. Ya, karena apa? Saya butuh makan. Ya, nah, kalau kita sulit makan itu susah. Tetapi kalaupun ini contoh, kalaupun mungkin itu kita alami, bisakah sukacita kita terus ada karena bersumber dari pengenalan Allah? Apa itu pengenalan Allah terkait dengan sulit makan?
Pengenalan saya kepada Allah yang saya sembah adalah bahwa Allah tidak mungkin atau tidak akan pernah membiarkan saya mati kelaparan. Mungkin lapar iya, tapi mati kelaparan, saya kira itu bukan tujuan Tuhan untuk mengambil saya di surga, betul? Kalaupun harus mati, pasti karena sesuatu yang signifikan, betul? Iya kan? Masa kita orang percaya mati kelaparan? Tapi kalau mungkin merasa lapar dalam waktu tertentu, bisa jadi. Ya, kalau kita merasa lapar dalam waktu tertentu karena kita nggak punya uang, maka tetaplah bersukacita. Karena sukacita kita sumbernya sudah beda. Dari mana? Pengenalan kita akan Allah, bahwa Allah tidak mungkin membiarkan kita mati kelaparan. Ya, itu contoh sederhana. Kalau contoh yang lebih berat lagi, kita semua punya persoalan besar dalam hidup, mungkin dalam bisnis, layanan, keluarga. Ya, dan itu seharusnya membuat kita tidak bersukacita. Tetapi setelah kita belajar dari hal, mari buat sumber sukacita itu berbeda. Kita bersukacita karena saya mengenal Allah. Mungkin masalah saya belum selesai, tapi saya mengenal Allah. Apa pengenalan saya terhadap Allah? Allah menolong saya melalui setiap masalah dalam hidup saya. Makanya Mazmur 23, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Orang percaya bisa saja melewati yang namanya lembah kekelaman. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau menolongku, engkau bersamaku. Itu kan pengenalan Daud akan Allah kan? Dia ada di lembah kekelaman, dia ada di ujung bahaya maut. Bahkan Alkitab dalam versi Indonesia lama dikatakan dalam lembah bayang-bayang maut. Ya, artinya apa? Bisa saja Daud mati di lembah itu, dan itu betul-betul lembah yang banyak perangkatnya saudara. Mungkin saja itu merujuk kepada Lukas pasal 10 waktu orang Samaria itu, orang Samaria menolong seorang yang dirampok, yang dipukul, yang bisa-bisa itu lembah. Mungkin saja begitu sana. Dan memang di sana banyak penyamar. Orang yang lewat bisa dibunuh. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Dia punya pengenalan akan Allah. Sebab Allah yang aku kenal adalah Allah yang menolong, Allah yang menyertai. Jadi pengenalan akan Allah seharusnya menjadi sumber sukacita bagi setiap orang percaya, bukan penyelesaian masalah. Masalah tetap harus diselesaikan. Tetapi walaupun masalah belum selesai, kita tidak perlu kehilangan sukacita. Kenapa? Karena sumber sukacita bukan dari penyelesaian masalah, tetapi dari pengenalan kan Allah. Ini yang hebat dari Allah, saudara. Ya, biasanya kita berdoa, doa dijawab, baru bersukacita, betul kan? Tapi Hana, saudara, dia berdoa, dia bersukacita karena mengenal Allah lewat doanya, dan puji Tuhan doanya dijawab. Artinya bagian ketiga ini, soal doa dijawab ini, walaupun doa kita tidak dijawab, sukacita kita tidak boleh hilang. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, belajar di sekolah tinggi teologi, membaca firman Allah, belajar dari banyak buku. Pernah nggak doa saya dijawab? Nggak dijawab. Sering doa saya nggak dijawab. Banyak doa saya nggak dijawab oleh Tuhan. Terlalu banyak. Mungkin yang tidak dijawab itu lebih banyak daripada yang dijawab. Serius. Sebab saya sebagai manusia punya banyak keinginan, betul nggak? Tuhan, saya pengen ini, Tuhan. Tak bisa jadi Tuhan. Aduh, saya kok pengen ini ya. Tuhan, tolong. Pakai acara tolong lagi. Tapi nggak dijawab sama Tuhan. Artinya nggak diberi sama Tuhan. Ya, tetapi kalau saya mengenal Allah, tidak mungkin salah. Nah, itu yang sering saya bilang. Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin keliru. Saya menaruh harapan saya kepada Allah. Artinya, kalaupun tidak yes sama Tuhan, no problem. Tidak masalah. Berarti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saya belajar lagi bagaimana berdoa dengan tepat. Ya, mungkin doa saya ini hanya untuk memuaskan diri saya sendiri seperti Yakobus, betul. Mereka berdoa juga, tetapi mereka salah berdoa katanya.
karena mereka hanya ingin memuaskan keinginan mereka. Allah akan menjawab mereka. Saudara, Hana berdoa. Ketika dia berdoa, dia mengenal Allah. Itu sebabnya kita belajar seri doa beberapa bulan lalu. Saya katakan doa, kepentingan dari sebuah doa tidak terletak pada apakah doamu dijawab ya atau tidak oleh Tuhan. Tidak. Kepentingan dari sebuah doa adalah engkau punya kesempatan untuk berintim dengan Tuhan. Amin. Sehingga seharusnya ketika kita berdoa, kita bertemu dengan Allah. Pertemuan kita dengan Allah memberikan kepada kita sukacita. Kendati doa kita belum dijawab oleh Tuhan, atau kendati doa kita dijawab ya atau tidak oleh Tuhan, menjadi tidak masalah. Karena doa seharusnya membawa kita kepada keintiman dengan Allah. Amin. Itu yang didapatkan oleh Hana. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Hana ini? Hana bersukacita bahkan dalam imannya. Setelah ia menemukan kebutuhannya yang nyata. Apa kebutuhannya yang nyata? Bertemu dengan Allah. Ternyata Hana menyadari kebutuhannya yang nyata bukan kebutuhan anak-anak, bukan. Kebutuhannya yang nyata adalah dia perlu bertemu dengan Allah. Dan setelah dia bertemu dengan Allah, dia mengalami perubahan. Fokus sukacitanya bukan lagi terkait dia mengharapkan seorang anak, tetapi terkait bagaimana dia mengenal Allah dengan benar. Dan ini diungkapkan Hana di pasal 2. Coba saudara lihat pasal 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sini, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukacita karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencengkokkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Saudara lihat pengakuan. Ya. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, ini adalah dampak dari pengenalan Hana kepada Allah. Dampak dari bagaimana Hana berdoa, dan di dalam doanya dia bertemu dengan Tuhan, dan setelah dia bertemu dia mengenal Allah yang dia sembah. Sehingga sekali lagi fokusnya bukan lagi apakah dia akan diberikan anak atau tidak. Fokusnya sudah berubah, saudara. Ini yang harus kita alami dalam hidup kita. Ya, iman Hana memperlihatkan kepada kita hal bersukacita di dalam Allah. Kendati apa yang kita minta belum atau belum tentu kita dapatkan. Ya, Hana belum dapat waktu itu, belum dapat anak, atau belum tentu dapat anak. Dan puji Tuhan dalam kisah ini dia diberikan anak. Karena bentuk ternyata pada waktu itu, bentuk yang paling konkret menjawab doa Hana sebenarnya diberikan anak, karena terkait dengan air. Ya. Nah, walaupun Hana bersukacita karena Allah yang dia kenal, Hana tentu saja masih meminta kepada Allah SWT. Artinya, hal meminta itu tidak pernah jadi masalah. Firman Allah juga berkata kepada kita, mintalah. Betul saudara? Nah, namun ketika Hana meminta, permintaannya sudah berubah. Sudah dengan tone, sudah dengan nada yang sama sekali berbeda. Tadinya anak tersebut untuk kepentingan Hana, sekarang anak tersebut untuk kepentingan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepadanya Samuel. Saudara, iman Hana dimulai dari sebuah keputusan yang tepat. Penting keputusan tepat. Diikuti dengan pengetahuan yang benar terkait Allah. Diakhiri dengan tindakan memuliakan Allah. Saudara, keputusan yang tepat. Saya tidak mau begini terus, saya tidak mau mengeluh, saya tidak mau gagal, saya harus membuat sebuah keputusan yang tepat. Saya apa? Datang kepada Tuhan. Keputusan yang tepat ini menjadikan anak mengenal siapa Allah. Pengenalan akan Allah membawa Hana untuk bertindak memuliakan Allah. Haleluya. Mari kita tiru Hana dan iman. Amin. Ya. Sekali lagi, apapun persoalan, apapun jalan hidup, kalau
engkau perlu suatu terobosan ini. Ubah pola pikir, buat keputusan yang tepat, datang kepada Allah melalui doa, kenal Allah siapa. Setelah kita mengenal Allah, muliakan Allah dengan pengenalan. Tuhan memberkati.